Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Kaca News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Rabu 22 September 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Abu Syahid Caniago, seorang ustadz di Batam, Kepulauan Riau, diserang oleh orang tidak dikenal atau OTK saat sedang berceramah. Beruntungnya, Abu Syahid sempat menghindar meski harus terjatuh. Kapitumas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Hari Godbenhart, membenarkan ihwal peristiwa tersebut. Menurut dia, pelaku langsung diamankan setelah melakukan penyerangan. Menurut Hari, pelaku saat ini sudah diamankan di Polresta Barelang. Kendati demikian, Hari belum merinci ihwal kasus tersebut. Informasi awal hanya didapat jika korban tengah mengisi ceramah, lalu diserang oleh pelaku. Kejadian ini sendiri terjadi Senin 20 September yang lalu pukul 11 di Masjid Baitul Syakur. Beruntungnya, korban masih bisa diselamatkan, sedangkan pelaku langsung diperiksa intensif untuk dicari tahu motif penyerangan. Maksud kami untuk dicari tahu motif penyerangan tersebut. Nah, pemirsa, mengapa banyak serangan orang gila terhadap ulama? Apakah ada indikasi rekayasa dari pihak tertentu? Apa motifnya? Saat pendeta Papua diserang, istana langsung membentuk tim investigasi. Apakah perlakuan yang sama juga akan dilakukan saat ulama diserang? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan pakar hukum dan pengamat kebijakan publik, Bung Dr. Muhammad Saiful SHM. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Dr. Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bung Saiful? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Baik, Bung, menanggapi terkait dengan peristiwa tersebut. Ini kan kalau kita melihat ya, penyerangan hingga penusukan kepada ulama dan pemuka agama Islam, ini pelaku penyerangan ini rata-rata disebut mengalami gangguan jiwa. Yang terakhir dan terbaru tadi ya dialami oleh Ustadz Abu Syahid Caniago. Belakangan pelaku disebut memiliki gangguan kejiwaan. Nah, yang menggelitik dan membuat kita bertanya-tanya adalah mengapa banyak serangan orang gila ini terhadap para ulama ini, Bung Saiful? Iya, baik. Terima kasih para pemirsa Khilafah Channel di mana saja berada. Saya kira apa yang disampaikan oleh host tadi, penyerangan yang diduga orang gila kepada para ustadz atau para ulama, saya kira ini fakta menunjukkan merupakan sebuah kejanggalan atau tentu saja dianggap sebagai sebuah keanehan. Lagi-lagi setiap penyerangnya itu selalu dikategorikan sebagai orang gila. Nah, ini ada apa? Padahal kalau kita mau melihat empiris yang ada, ini ada yang janggal. Itu ada dua hal yang menurut saya itu sangat janggal. Pertama, dikatakan orang gila, tapi kok penyerangannya itu secara sistematis dan secara masif. Dan itu sepertinya, ya kalau orang gila yang melakukan itu sepertinya tidak masif. Karena dalam kondisi kejiwaan, ya mana mungkin orang gila itu bisa menyasar objeknya, bisa sasar pada orang tertentu. Apalagi ini yang disasar adalah para ustadz. Jadi ini tentu kejanggalan, sangat janggal sekali menurut saya. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kalau dikatakan orang gila, sebetulnya hukum berbicara dalam konteks hukum, maka harus ada indikasi yang menunjukkan bahwa yang melakukan penyerangan itu adalah benar-benar orang gila. Maksud saya harus ada indikasi yang mengeluarkan indikasi itu adalah pejabat yang berwenang, dalam hal ini kesehatan atau kedokteran. Nah, ini kan yang mengeluarkan pernyataan itu ya lagi-lagi dari pihak kepolisian. Saya kira ini sangat tidak untuk menyatakan yang melakukan adalah orang gila. Saya kira dalam dua perspektif ini itu sangat aneh dan sangat jangan kalau dikatakan bahwa yang melakukan penyerangan itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa.
Ya, baik Bung. Lantas kemudian ini saat pelaku penyerangan dan teror terhadap Ustadz, mau imam ataupun simbol-simbol yang sering ini kan sering sekali ya, penyerangan terhadap Ustadz ataupun simbol-simbol Islam, ini sering dilabeli dengan orang gila. Mengapa? Atau kalau ada serangan terhadap simbol-simbol agama lain, ini labelnya langsung dicap teroris. Apakah ini adalah sebuah fenomena yang lazim gitu, atau ada kejanggalan di dalam kasus-kasus seperti ini, Bung Saiful? Iya, saya kira kalau kita melihat fenomena ini, ya tentu saja kita itu terus terang ya dalam pemikiran saya, dalam benak saya kita bisa menyimpulkan inilah kejanggalan. Karena lagi-lagi yang menyerang itu kenapa para usaha, kenapa yang diserang itu, kenapa yang diserang itu agama, dan ketika orang itu tertangkap, nah itu kemudian disebutkan sebagai orang datang, ini apa, ini sangat dianggap. Nah, sementara kalau dari kelompok Muslim katakanlah dilabelkan kelompok Muslim yang melakukan penyerangan, melakukan kekerasan terhadap kelompok-kelompok agama lain, itu langsung dinisbatkan atau dicap sebagai teroris, radikal, mengganggu keamanan dan seterusnya. Dan saya kira ini fenomena tadi ini itu bisa kita kesimpulkan ternyata ya bisa saja ini merupakan sebuah rekayasa, ini merupakan sebuah strategi dalam hal apa? Dalam hal untuk mencap buruk ajaran Islam itu, karena terus terang selama ini yang banyak melakukan protes, kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang menyimpang itu kan kebanyakan dari orang-orang yang lurus, dari kalangan para ustadz, para ulama yang hanif, yang lurus, yang banyak melakukan berbagai kritik, protes supaya negeri ini berada pada kondisi yang lebih baik, supaya negeri ini terlepas dari perlakuan orang-orang yang lain. Kira demikian. Terima kasih. Ya, kemudian apakah di dalam kasus penyerangan terhadap para ustadz ini kira-kira apakah ada indikasi rekayasa dari pihak-pihak tertentu, dan seandainya ada, ini kira-kira motifnya apa dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan hal tersebut ini? Ya, saya kira tadi sejak awal isunya itu kan selalu mengatasnamakan orang gila, selalu mengatasnamakan orang yang mengalami gangguan jiwa. Dan yang diserang juga tidak main-main itu para ustadz, para ulama, para tokoh agama dan seterusnya, itu yang diserang. Nah, apakah ini merupakan rekayasa? Ya, kalau kita belajar dari berbagai kasus-kasus yang ada itu dalam catatan, saya kira sudah ada 7 kasus kalau tidak salah ya, penyerangan terhadap para ustadz ulama yang individu kepada orang gila itu ada 7 kasus. Nah, semua 7 kasus ini yang sangat aneh itu ada. Ya tentu kenapa yang diserang itu adalah orang tokoh agama. Nah, tentu ini tentu dugaan ini orang akan langsung menyimpulkan sudah pasti bahwa itu adalah rekayasa. Makanya saya kira kepolisian menurut saya itu harus lebih berhati-hati, bukan berhati-hati, tetapi harus lebih objektif, harus lebih jernih di dalam menyikapi persoalan ini dalam rangka penegakan hukum. Artinya, janganlah kalau dikatakan bahwa yang menyerang itu langsung cepat-cepat sebagai bentuk apologi atau bentuk untuk mengalihkan isu, yang dikatakan itu adalah orang gila. Karena kalau kita belajar hukum acara, ya utamanya hukum acara pidana, untuk menisbatkan seseorang itu sebagai orang gila, tidak waras karena melakukan kejahatan, ya itu kan harus ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh orang-orang yang berkompeten, yang dalam hal ini bisa mendiagnosis bahwa orang ini adalah gila, ya tentu saja dari dokter ahli jiwa. Nah, ini yang akan memberikan justifikasi ya, bahwa benar yang melakukan penyerangan itu adalah orang gila atau seksual. Tapi selama ini kan ya seperti kasus Ustadz Kaniago dan 7 kasus yang lalu yang diserang itu adalah para ustadz, tidak ada sedikit pun rekomendasi dari ahli kesehatan atau nakes, tenaga kesehatan, ya, tidak itu dari dokter ahli jiwa, kan tidak ada. Inilah sekali lagi saya katakan ini merupakan sebuah rekayasa, dan itu menimbulkan implikasi orang itu curiga sebetulnya. Jangan-jangan tidak ada rekayasa untuk mencap negatif orang-orang yang lurus dalam memperjuangkan Islam.
Kira demikian. Ya, lantas kemudian ini mungkin juga sama ya seperti dari para pemirsa yang lainnya. Ini kan bertanya-tanya, apakah dengan tersangkanya itu orang gila ini bisa terlepas dari segala macam tuntutan hukum ini? Ya, memang benar kalau kita dogma hukum yang ada, baik itu di dalam kitab undang-undang hukum pidana, dalam hukum pidana Islam, ya memang ada yang nama seseorang itu ada alasan pembenar dan ada alasan pemaaf, sehingga itu tidak bisa atau tidak mungkin untuk dikenakan sanksi pidana. Itu saya kira universal berlaku dalam semua sistem hukum yang manapun. Artinya kalau ada yang melakukan kejahatan, pelaku yang melakukan kejahatan itu diindikasikan dia sakit gila, kurang waras, atau pemikirannya itu tidak bagus, tidak sempurna cara berpikirnya, maka ya ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, mereka itu tidak diberikan. Tapi lagi-lagi sekali lagi saya ingin mempertegas sebagaimana pernyataan saya awal tadi, saya ingin mempertegas itu begini. Dalam kasus penyerangan terhadap para ustadz tadi, seperti juga penyerangan terhadap ustadz kok orang-orang yang menyerang itu adalah orang seperti dia ini, seperti memang ada niat, memang ada, kalau dalam istilah pidana itu, memang seperti ketika melakukan itu ada dolus, kesengajaan. Kenapa saya katakan kesengajaan? Karena kok dia melakukan itu dia bisa fokus pada sasaran. Orang gila kan itu dalam psikologi kejiwaan kan itu tidak pernah fokus dalam melakukan tindakan, tapi ini kok fokus. Kemudian yang diserang itu dia fokus kepada sasaran tertentu. Ini kan yang masih artinya masih dipertanyakan kalau dikatakan bahwa orang gila. Memang dalam sistem hukum bahwa orang gila itu bebas dari hukuman, tapi fakta yang kita lihat sekarang ini, penyerangan terhadap para ustadz ini masih menjadi kejanggalan. Benarkah orang gila yang melakukan itu? Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Ya, lalu kemudian ini kan dulu saat seorang pendeta di Papua ini diserang, ya, Yeremia Zanambani, yang kemudian beliau tewas di distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Istana itu langsung membentuk tim untuk investigasi. Nah, kalau dengan kasus-kasus yang menyerang para dai dan para ulama, apakah istana ini juga terindikasi melakukan perlakuan yang sama ini menurut kacamata Anda ini, Bung Saiful? Iya, saya kira benar sekali kalau menurut sudut pandang saya. Berarti di negara ini tidak ada yang namanya equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal konstitusi kan kita kan sudah menyebutkan kita ini adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka perlakuan hukum itu harus sama terhadap semua orang di depan hukum. Jadi seperti tadi pada kasus tewasnya seorang pendeta, tiba-tiba istana bereaksi keras, tiba-tiba istana ini kemudian melakukan penyelidikan secara tuntas. Nah, ya oke lah, kita hormati bahwa harus ada penyelidikan tuntas. Tetapi kalau yang terjadi juga itu penyerangan secara fisik kepada tokoh-tokoh agama, ya perlakuan hukumnya itu harus sama dong. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, apalagi sampai melempar itu bahwa yang melakukan itu adalah orang gila, jadi tidak perlu diproses secara hukum. Ini kan aneh, ya hukum itu harus tetap berjalan. Meskipun yang melakukan itu diindikasikan adalah orang gila, tapi hukum ini harus tetap diproses, harus berjalan terus, ya supaya ini persoalan penegakan hukum kita ini bisa berjalan dalam kerangka koridor bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Jadi saya kira apa tadi yang disampaikan, ketika ada kecurigaannya karena melakukan penegakan hukum yang berat sebelah, ya ini dalam kasus tadi itu bisa saja kita menduga demikian. Pendeta yang tewas itu serius dilakukan penyelidikan hukum atau penyidikan hukum, tapi terhadap para ustadz yang diserang secara fisik tiba-tiba penegakan hukumnya itu menjadi mandat. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Kira. Baik, lantas kemudian ini bagaimana di dalam perspektif hukum ya bila seorang dai atau seorang ulama ini diserang? Kemudian bagaimana langkah-langkah pembelaan darurat yang harus dilakukan ini untuk membela para dai ataupun ulama yang mengalami menimpa penyerangan tersebut? Ya, baik. Saya kira ya bagus sekali pertanyaan. Dan ini kan
sepertinya di bulan September ini orang selalu mengkaitkan di bulan September itu pasti ada saja kasus penyerangan terhadap para ulama dan ustadz. Jadi saya kira secara hukum tadi sudah saya sampaikan pada awal, maka penegakan hukum itu harus dilakukan secara tegas. Artinya pelaku tindak pidana penyerangan itu sebagai pelaku kriminal yang harus ditindak secara tegas. Dan itu juga pembelaan terhadap para ulama, para ustadz itu, maka juga harus dilakukan semaksimal mungkin supaya jiwa mereka itu tidak terancam atau merasa terancam dari orang-orang yang ya katanya dikatakan sebagai orang gila. Jadi artinya begini, para ulama, para ustadz itu ya harus dilindungi. Maka masyarakat, terutama muslim itu ya harus melindungi jiwa dari para ustadz atau para ulama atau para ustadz, ustadz yang menyampaikan pencerahan agama di tengah-tengah umat. Tapi sekali lagi, ya ini kan penyerangan ini dalam konteks hukum kan ada yang namanya keterpaksaan. Ada yang namanya keterpaksaan, maka tentu para ulama dan orang-orang yang di sekitarnya itu ya harus melakukan pembelaan, apalagi terhadap para ulama. Apakah dengan cara membekuk pelakunya, apakah dengan cara juga melakukan tindakan fisik secara teratur kepada pelakunya, ya saya kira sebagai bentuk pembelaan ya memang harus dilakukan. Karena ini memang dijamin oleh hukum, saya kira. Baik. Baik, Bung Saiful, ini terakhir ini. Lantas kemudian bagaimana langkah pencegahannya terkait dengan banyaknya penyerangan terhadap para dai dan para ulama, serta langkah yang tepat ya untuk memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman terhadap para dai dan ulama-ulama kita ini, Bung Saiful. Ya, saya kira ya memang tadi saya sudah katakan pada awal, perlindungan terhadap para dai, para ulama, para ustadz yang akan menyampaikan ceramah agama itu memang harus dilindungi. Nah, apa strategi yang harus dilakukan? Pencegahan apa yang dilakukan? Saya kira pencegahan ini harus melibatkan banyak pihak. Pertama, warga masyarakat muslim bersinergi dengan aparat penegak hukum yang dalam hal ini aparat kepolisian. Kemudian juga pemerintah ini harus, tiga komponen ini harus bersinergi. Bersinergi dalam hal apa? Bersinergi dalam hal mengantisipasi atau paling tidak melakukan pengawalan. Melakukan pengawalan terhadap para ustadz, para tokoh agama atau para dai yang ingin menyampaikan ceramah agama atau yang ingin menyampaikan pencerahan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah umat muslim. Nah, itu. Jadi saya kira ini harus, itu yang pertama tadi, ya harus ada tindakan dari pihak kepolisian secara serius untuk mengawal para ustadz ini. Kemudian yang kedua, penegakan hukum itu harus ditindak tegas kepada orang yang melakukan penyerangan. Jangan ujuk-ujuk atau langsung disampaikan, dikatakan, wah ini yang menyerang ini orang gila, orang sakit ingatan. Proses hukum tidak perlu dilakukan, tidak boleh dilakukan di penyerangan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya kira para umat maksud saya, warga masyarakat muslim ini tetap harus menjaga para ustadz kita, karena ya kalau misalnya para penegak hukum tidak begitu maksimal, tentu kita berharap itu warga masyarakat muslim yang bisa melakukan penjagaan atau pembelaan terhadap ustadz yang diserang secara tiba-tiba. Siapa lagi kalau bukan? Jadi kira itu yang kita. Ya, baik Bung Saiful, terima kasih atas pencerahannya dan juga terima kasih atas kesempatannya bisa meluangkan waktu hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Insya Allah kita ketemu lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta klik tekan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari KJ News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.